Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah sore ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, barakah dan maghfirahnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu kita sempat menyampaikan sebuah ungkapan, tulislah perjalanan hidupmu di selembar kertas bernama iman dengan pena syukur yang kau celupkan ke dalam tinta ikhlas, dan jangan lupa siapkan tip X inabah. Hidup ini kalau kita renung-renung, ya seperti kita menulis skripsi kehidupan. Hidup ini seperti menulis skripsi kehidupan yang kalau kita menengok apa yang kita sudah lakukan, yang itu memang betul-betul menjadi skripsi kehidupan, kira-kira kalau besok kita harus mempertanggungjawabkan skripsi itu sudah siap belum Bapak Ibu? Iya. Padahal mungkin nggak besok ya, tiba-tiba ada undangan ya, pendadaran gitu. Iya, sidang skripsi. Kita akan mengatakan, kok saya belum siap ya? Iya, karena hal yang paling tidak diinginkan dalam sidang pendadaran adalah kalau skripsi itu dibantai oleh dosen penguji karena banyak kekurangan. Wah, itu sudah melelahkan. Maka inilah yang kemudian akhirnya menjadi salah satu PR tersendiri terkait dengan skripsi kehidupan. Ya, karena mau nggak mau perjalanan hidup kita itu akan menjadi skripsi kehidupan. Ya, karena cara kita menulis skripsi kehidupan adalah dengan sikap, dengan tindakan dan perilaku. Semua yang kita lakukan ya, dalam hidup kita itulah yang nanti akan menjadi skripsi kehidupan. Nah, kalau kita belum siap, kalau seandainya tiba-tiba harus mempertanggungjawabkan ya, skripsi kehidupan, berarti sepanjang kita masih hidup begini, kita punya kesempatan untuk merevisi skripsi kehidupan kita. Iya. Sebab saudara-saudara kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah kan, yang nggak ada kesempatan untuk merevisi. Meskipun kita iri, sangat iri. Kalau melihat saudara kita yang meninggal, yang kalau lihat bagaimana perjalanan hidupnya, kayaknya skripsi kehidupannya udah betul-betul lengkap gitu. Istilahnya kalau mau malaikat mau nanya apa gitu yang ditanyakan. Sama seperti skripsi mahasiswa, yang kalau lengkap kan bikin bingung dosen penguji. Kalau dosen penguji bingung mau nanya apa, nah itu berarti tandanya mahasiswanya lebih pintar daripada dosennya. Iya. Jadi merevisi skripsi kehidupan, itu adalah keniscayaan. Skripsi kehidupan itu sendiri, wujudnya adalah tulisan yang berisi perjalanan hidup kita. Bukan kita yang menulis. Bukan kita yang menulis. Yang menulis malaikat. Berarti malaikat pencatat amal kita itu bagus nggak Bapak Ibu? Oh, bagus. Kita nggak usah mencatat, dicatat oleh beliau.
Iya. Dan malaikat hafadzah, malaikat pencatat amal itu detail sekali, apapun dicatat. Iya. Nah, termasuk yang baik dan yang buruk. Iya. Nah, inilah yang kalau kemudian kita melihat, ya Allah, yang buruk juga ternyata dicatat. Dan kita nggak bisa nego sama malaikat, dan malaikat mau besok-besok kalau nyatat yang baik-baik aja ya, yang jelek-jelek jangan. Ya, nggak bisa. Tidak ada cara kecuali kita harus merevisi. Iya, merevisi skripsi hidup kita berarti merevisi perilaku hidup. Iya. Nah, caranya seperti yang di awal tadi kita sampaikan, ya, skripsi kehidupan kita akan berisi kebaikan kalau kita menulisnya di selembar kertas bernama iman dengan pena syukur yang kita celup ke dalam tinta ikhlas. Berarti setidak-tidaknya membutuhkan 3, yaitu iman, syukur, dan ikhlas. Adakah ketiganya ada dalam kehidupan kita? Karena kalau nggak ada, sama seperti orang mau nulis nggak ada kertas. Jadi meniscayakan 3 plus 1 lagi 4. Nah, kalau 4 ini seandainya ada kesalahan waktu kita menulis, dan itu sangat mungkin, kita hapus dengan inabah. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, skripsi kehidupan kita insya Allah akan berisi kebaikan secara utuh kalau di dalam hidup kita ini ada iman, ada syukur, ada ikhlas, ada inabah. Kemarin juga kita sampaikan, tidak ada keindahan dan kebermaknaan dalam setiap lembar perjalanan hidup kita selain karena adanya iman, ikhlas, inabah, dan syukur. Maka kita perlu memastikan keempatnya ini memang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, iman. Kita harus memastikan iman itu ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya kita memastikan bahwa iman itu ada pada diri kita? Untuk memastikan iman itu ada pada diri kita, sebenarnya kita bisa merasakan di dalam sholat. Merasakan iman di dalam sholat. Jadi kalau di dalam sholat kita betul-betul merasakan iman, maka insya Allah memang iman itu ada. Iman kita memang konkret. Iman kita nyata adanya, bukan abstrak. Karena ada orang yang imannya abstrak, nulis di lembar kertas tapi kertasnya abstrak. Tulisannya juga akan menjadi tulisan yang abstrak. Nah, kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita bisa merasakan iman di dalam salat? Mari kita lihat fakta yang ada di dalam salat. Salat itu betul-betul merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena salat adalah ruang kehidupan yang membuat kita merasakan hakikat pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'iyatullah, dan yang ketiga muraqabatullah. Dimana kalau kita merasakan ketiganya di dalam salat, itu berarti kita betul-betul orang yang beriman. Karena orang yang beriman, iman itu ibarat bangunan, pilarnya 3 ini. Ma'rifatullah, ma'iyatullah, dan muraqabatullah. Jadi kalau ada orang ngaku beriman tapi dia tidak memiliki ma'rifatullah, tidak memiliki ma'iyatullah, tidak memiliki muraqabatullah, berarti imannya abstrak. Bagaimana mungkin mengaku iman kepada Allah tapi tidak memiliki ma'rifatullah, tidak merasa ma'iyatullah, tidak merasakan muraqabatullah. Dan ketiga-tiganya itu betul-betul nyata kita rasakan waktu kita salat. Jadi kalau waktu kita salat, kita tidak menemukan adanya ma'rifatullah, ma'iyatullah, muraqabatullah. Nah, maka pertanyaannya, kita ini sedang apa?
Kalau betul sedang sholat yang betul-betul sholat, pasti ketiganya itu hadir di dalam sholat kita. Ma'rifatullah, ma'iyatullah, dan muraqabatullah. Yang kalau ketiganya kita rasakan waktu sholat, maka besar kemungkinan di luar sholat kita tetap merasakannya. Sekali lagi, kesempurnaan iman ada pada 3 hal ini. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Ma'iyatullah artinya merasa bersama dan dibersamai Allah. Muraqabatullah artinya merasa diawasi oleh Allah. Nah, orang yang betul-betul beriman itu pasti mengenal siapa Allah, pasti merasa bersama dan dibersamai Allah, dan pasti merasa diawasi oleh Allah. Itu iman yang betul-betul iman. Nah, kenapa ma'rifatullah, ma'iyatullah, muraqabatullah itu kita temukan di dalam salat, kita rasakan di dalam salat. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Pengertian lebih rincinya, ma'rifatullah adalah mengenal dan merasakan keagungan dan kebaikan Allah dalam setiap tarikan nafas. Jadi belum bisa dikatakan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kalau belum merasakan keagungan dan kebaikan Allah dalam satu tarikan nafas, dalam setiap tarikan nafas. Jadi kalau ada orang yang hanya merasakan keagungan Allah tapi tidak merasakan kebaikan Allah, yaitu artinya dia belum mengenal Allah, baru separuh mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah dengan baik benar itu betul-betul mengenal dan merasakan dalam setiap tarikan nafas. Kenapa bahasanya dalam setiap tarikan nafas? Pertama, tarikan nafas itu sendiri sebenarnya menunjukkan keagungan dan kebaikan Allah, dua-duanya. Bagaimana tidak? Kita bernafas, menghirup O2, menghembuskan CO2. Kalau pakai logika akal, berarti CO2 dan O2 itu nyampur nggak Bapak Ibu di udara ini? Mana yang lebih lembut, air atau udara? Udara kan lebih lembut. Lebih lembut daripada air. Ada air kotor, ada air bersih. Kita tumpahkan di satu wadah yang sama, maka air kotor dan air bersih itu akan nyampur. Kalau logika air ini kita pakai dalam logika udara, berarti kita bisa bayangkan bernafas menjadi proses yang mudah atau sulit untuk kita lakukan? Sulit. Kita harus memastikan bahwa ketika kita menghirup udara, ini yang saya hirup adalah O2, bukan CO2. Ini kayaknya depan saya ini CO2, jangan. Harus miring dulu nyari mana O2. Tapi kan faktanya kita tidak melakukan itu. Tarik nafas ya tarik nafas saja, nggak usah khawatir yang kita hirup CO2. Berarti logikanya di udara ini, saya nggak tahu apakah sudah ada penelitian, tapi saya membayangkan berarti Allah sudah mengatur CO2 dan O2 itu tidak campur. Dan itu kan menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya jarak antara menghembuskan nafas dengan menarik nafas itu lama atau sebentar? Kan sebentar ya. Kita menghembuskan nafas kan berarti CO2-nya belum jauh-jauh amat. Bahkan kalau habis olahraga tarik nafas dengan menghembus nafas kan cepat itu. Itu kan menunjukkan ya Allah betapa maha agungnya Engkau, betapa maha baiknya Engkau.
Sebab kalau nyampur betul kan kita kerepotan ya. Harus memilah gitu ya. Memisah air kotor dan air bersih saja satu hal yang sulit, apalagi CO2 dan O2 kalau itu nyampur. Begitulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang betul-betul mengenal Allah, dan itu dirasakan ketika kita salat. Iya. Maka, nah ini yang betul-betul kita rasakan di dalam salatnya. Ada dua tanda yang kita miliki. Dua tanda kita telah mengenal Allah dengan baik dan benar. Dua tanda itu, pertama, bersegera dalam menunaikan panggilan Allah. Itu ciri orang yang betul-betul telah mengenal Allah dengan baik dan benar, bersegera dalam menunaikan panggilan Allah. Salah satu yang paling nyata panggilan Allah itu kapan? Salat. Iya, salat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul mengenal Allah dengan baik dan benar, pasti dia akan menjadi orang yang bersegera dalam menunaikan panggilan Allah. Bersegera. Dia akan tinggalkan apapun yang bisa dia tinggalkan. Karena panggilan Allah itu segala-galanya. Ya, kalau di dunia kerja gitu ya, ada bawahan, sebenarnya dia sedang menyelesaikan urusan kantor, tapi kemudian dipanggil atasannya. Mungkin gak bawahan ini bilang, Pak sebentar ya, tanggung ya. Adik saya, ya samalah dengan Bapak Ibu ASN beliau, tapi ini beliau lagi ngambil cuti. Ya, cutinya juga lebih karena untuk berobat ya, ke Jogja. Ya, nyampe tempat kami itu hari Jumat yang rencananya 2 minggu ya, proses berobatnya itu. Ya sebenarnya sehat, cuma ada yang dirasa ya, yang itu harus dicari apa gitu. Jadi masih bisa jalan, masih mobile. Nah, tapi hari Senin kemarin mendadak direksi memanggil beliau. Ya udah dipanggil atasan. Ya, hari Ahad sore berangkat. Ya, tadi malam udah nyampe lagi. Karena cuma ada keperluan sebentar hari Senin ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa adik saya kok mau-maunya berangkat dan di Lampung sana tugasnya. Ya, ke Jogja, ke Lampung. Ya, selesai balik lagi ke Jogja. Ya, karena mengenal siapa atasan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib habis berwudu, itu rona wajah beliau kelihatan beda. Sahabat-sahabat yang lain kan bertanya, Ali ada apa? Kok rona wajahmu beda dengan ya, seperti biasanya? Apa kata beliau? Engkau tidak tahu, sebentar lagi saya akan ketemu siapa. Loh kalau sholat ketemu siapa? Ketemu Allah. Maksudnya menghadap Allah. Engkau tidak tahu sebentar lagi saya akan menghadap siapa? Menghadap Allah. Itu iya, betul-betul kita rasakan waktu kita salat. Nah yang kedua, tidak punya keberanian untuk mempertanyakan apalagi melanggar kehendak dan keinginan Allah. Itu bukti orang yang mengenal Allah. Dan ini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita rasakan waktu salat. Pernah enggak kita mempertanyakan apa yang ada di dalam salat? Kenapa sih harus Al-Fatihah gitu? Lama-lama kok bosen ya. Nggak ada. Buat apa sih ruku? Buat apa sih sujud? Ya, nggak pernah. Yang ada ya udah itu memang menjadi kehendak Allah, menjadi keinginan Allah. Iya, ada kewajiban yang harus saya lakukan ketika sholat, yang kalau ditunaikan sholatnya sah, kalau enggak
salatnya nggak sah. Ini menjadi satu bukti betapa kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kemudian kita terapkan di luar salat. Dan itulah yang dimaksudkan dengan iman. Maka pada akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang betul-betul beriman pasti dia akan bersegera ya, di dalam melaksanakan urusan yang ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah banyak bertanya. Tidak pernah banyak bertanya. Dan andai saja Bapak Ibu, andai saja ya, ma'rifatullah ini betul-betul hadir waktu kita sholat, seperti Ali bin Abi Thalib tadi. Iya, kalian tidak tahu sebentar lagi saya akan menghadap siapa. Wah, itu sholat akan memberikan pengaruh yang amat sangat berbeda bila dibanding dengan orang yang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, yang kedua, sholat juga kesempatan bagi kita untuk apa yang kita sebut sebagai ma'iyatullah, merasa bersama dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita temukan waktu sholat. Karena waktu kita sholat itu yang terjadi adalah kita berada dalam suasana yang sangat spesial antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu urusan salat adalah urusan yang sepenuhnya antara kita dengan Allah. Betul-betul waktu kita salat itu nggak ada yang hadir dalam kehidupan kita kecuali Allah. Merasa hanya bersama dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang betul-betul merasakan kebersamaan Allah waktu sholat, dia pasti akan merasakan kebersamaannya dengan Allah di luar sholat. Dia akan bawa suasana bersama Allah yang dia rasakan waktu sholat, dia bisa bawa di luar sholat. Jadi ada ketenangan. Karena itu kenapa sholat bisa membuat orang tenang, membuat orang tenang setelah sholat adalah karena waktu sholat dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menghadap Allah itu sebuah karunia yang amat sangat luar biasa. Tapi inilah ujiannya. Di dalam sholat saja kadang kita tidak merasa saya sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau menghadap atasan yang punya wibawa, yang punya kehormatan, kemuliaan, kan pasti sikapnya beda. Sikapnya beda. Maka orang yang betul-betul mengenal Allah dengan baik dan benar itu akan kelihatan waktu dia salat. Dia salat itu betul-betul ingin merasakan kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu dia salat itu dia tidak pernah memperdulikan segala hal apa saja yang tidak ada kaitannya dengan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terganggu salatnya oleh apapun. Cuma ini kan yang kadang belum sepenuhnya klasik sih, kita juga sering mengulang Kita sholat berjamaah antara diimami oleh imam yang suaranya enak dan yang gak enak itu rasanya sama atau beda? Berarti waktu kita sholat kita membangun kebersamaan dengan Allah atau dengan imam? Saya sholat bersama imam. Padahal waktu sholat itu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis sholata lidzikri. Salat itu kesempatan bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mungkin saya pernah sampaikan ada dua orang Bapak Ibu salat tarawih. Saling kenal dua orang ini. Yang satu anak muda hafal Quran,
Yang satunya udah sepuh, udah 60-an tahun gitu, dan gak hafal Quran. Salat tarawih, rakaat pertama, 1 rakaat Al-Baqarah khatam, 1 rakaat, berarti 2,5 juz. Itu rakaat pertama. Kalau pengen merasakan nanti bisa kapan-kapan Mas Fakih tarawih bersama di Masjid Salahuddin Batu Ramadan nanti, jadi imam Mas Fakih, rakaat pertama Al-Baqarah. Lanjut rakaat kedua Ali Imran. Nah, mulailah rakaat yang kedua, si anak muda tadi badannya gerak-gerak, kakinya gerak-gerak. Itu tanda apa? Tanda capek. Tanda capek. Iya, kaki telapak kakinya diangkat dikit, digeser kan. Kayaknya pada pernah ngalamin nih kalau lama. Tapi kakek yang ada di sebelah anak muda tadi tetap tenang aja, badannya nggak gerak-gerak, ya, kakinya juga nggak gerak-gerak. Anak muda ini kan kayak disindir, dipermalukan. Tapi betul-betul membuat anak muda ini heran, kok kakek sebelah ini, padahal sudah sepuh dan nggak hafal Quran. Kan kalau hafal Quran minimal bisa ngikutin kan, Al-Baqarah lagi. Maka setelah selesai 2 rakaat salam, kan ada masa istirahat dulu, jeda. Ya kalau Al-Baqarah, Ali Imran kan kira-kira berapa menit itu? 1 jam kali ya. Nah, pada saat jeda istirahat itu si anak muda tadi nanya, kayak, saya kok heran sama kakek, kok tenang aja berdiri, saya yang masih muda hafal Quran kok merasakan capek. Apa kata si kakek tadi? Ya, karena beda. Engkau sholat dengan target segera selesai, saya sholat untuk merasakan kebersamaan yang syahdu antara saya dengan Allah. Jadi beliau sholat itu betul-betul pakai ma'rifatullah, pakai ma'iyatullah, bersama Allah. Kan rasanya nggak logis bersama Allah, kok pengen segera selesai. Itu kan menunjukkan betapa dia kurang ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak Bapak Ibu protes ke imam ya, karena sholat subuh hari Jumat, rakaat pertama baca Al-Kautsar, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Jamaahnya protes ini, imam kok pelit banget nih. Tapi kayaknya belum ada. Matur nuwun nggih imam. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk ma'iyatullah. Rasanya kita belum lulus. Kenapa belum lulus? Lagi sholat kok tiba-tiba gerimis itu. Saat itu juga kita tetap masih bersama Allah atau bersama jemuran? Padahal lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Bukti bahwa waktu sholat kita merasakan muraqabatullah adalah kita sholat gak pernah membeda-bedakan antara dilihat orang dengan tidak dilihat orang. Jadi kalau seandainya ada orang pas sholat karena dilihat orang, sholatnya betul-betul tumakninah. Istilahnya sholat sunnah itu bisa 3 menit lah. Tapi begitu sendirian,
1,5 menit udah selesai. Kalau beda kualitas begini berarti dia sholat tanpa muraqabat Allah. Sebab kalau merasakan pengawasan Allah, muraqabat Allah, nggak pernah membedakan apakah saya sholat dilihat oleh orang banyak atau nggak dilihat oleh orang banyak. Minimal kualitasnya sama baiknya. Iya, sama baiknya, sama tumakninahnya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang rahmat Allah, salat ini menjadi semacam miniatur. Apakah iman itu betul-betul ada? Ya, tinggal kita lihat waktu salat, apakah kita merasakan yang namanya ma'rifatullah. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya lagi menghadap Allah nih. Ya. Maka walaupun gatal pilih yang ditahan. Enggak terasa bahkan. Jangankan gatel, ya Allah, kita kalau membaca kisah ini kadang suka bertanya, ya, kok bisa ya sahabat-sahabat Nabi ya, sampai segitunya. Ya, satu riwayat menyebutkan Umar bin Khattab itu betis beliau terkena anak panah. Apa Ibu bisa bayangkan, terkena anak panah? Karena khawatir anak panah itu beracun, ini harus segera dicabut. Kira-kira kalau dicabut, wah kebayang kan? Anak panah nancep ke apa? Betis, itu kan ditarik sakitnya luar biasa. Otot itu kan mesti ketarik. Ya, karena bentuk anak panah. Ya, beda kalau cuma paku ya. Kalau paku nancep, dicabut nggak masalah. Ini anak panah, wah. Maka Umar pun kemudian minta izin ketika beliau kesakitannya mau dicabut itu karena khawatir ada racun. Beliau kemudian hanya minta izin. Sebenarnya saya mau wudu dulu, setelah itu saya mau sholat. Nanti ketika saya sedang sholat, baru engkau cabut ini anak panah. Beliau pun kemudian sholat. Dan di tengah-tengah Umar bin Khattab sholat, disitulah anak panah itu dicabut dan tidak ada arangan dari Umar bin Khattab. Kenapa? Beliau sedang sholat. Berarti waktu beliau sholat, hadir nggak tiga ini Bapak Ibu? Saya sedang menghadap Allah. Allah itu Rabbuna, Allah itu Rabb kami yang menciptakan kami. Ya wajarlah kalau kemudian nggak ingat yang lain, yang diingat cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya iman. Nah, setelah iman, rangkaian perjalanan hidup kita, ya, iman itu kan kertas. Yang kedua adalah ikhlas. Nah, bagaimana kita mewujudkan ikhlas ya di dalam kita menulis skripsi kehidupan? Yang jelas ikhlas itu melekatnya pada amal. Tidak mungkin ada ikhlas tanpa amal. Bapak, kenapa Bapak enggak sholat? Ya enggak apa-apa, kan saya ikhlas. Saya ikhlas kok enggak sholat itu. Iya. Tidak ada ikhlas kecuali di dalam amal. Nah, manifestasinya pertama, menyadari semua amal baik kita adalah rahmat Allah. Dan ini menjadi hal yang sangat penting. Karena ikhlas itu posisinya di dalam menulis skripsi kehidupan adalah tinta. Jadi menyadari semua amal baik kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala apapun. Ini sebenarnya kita pernah sampaikan bahkan sering nih. Kalaulah kita ngulang-ngulang kan memang kita masih belum menjadikan ikhlas itu sebagai tabiat hidup. Jadi ikhlas itu pokoknya saya menyadari saya bisa beramal ini adalah rahmat Allah.
Yang membuat saya bisa sholat adalah rahmat Allah. Yang bisa membuat saya baca Quran adalah rahmat Allah. Yang bisa membuat kita sedekah adalah banyak uang. Nah, itu berarti nggak ikhlas. Ya kan saya kaya, ya makanya saya sedekah. Oh, kalau saya nggak kaya nggak mungkin saya sedekah. Jadi dia merasa bahwa dia bisa sedekah itu karena dia punya banyak uang. Ya, kalau itu yang menjadi dasar kenapa dia sedekah, ya, maka ya, kesimpulannya sedekahnya belum ikhlas. Karena kalau betul-betul ikhlas, dia akan menyadari bahwa saya bisa sedekah ini adalah karena rahmat Allah. Nah, yang keduanya, tidak berharap apapun dari semua amal baik kita kecuali hanya rahmat Allah. Jadi bekerja harapannya rahmat Allah, baca Quran ya harapannya rahmat Allah, ngaji begini harapannya rahmat Allah, berobat harapannya sembuh. Nggak usah berharap sembuh ketika kita berobat. Yang penting berobatnya benar. Udah berobatnya salah, ya, berobat benar ya nggak menyalahi syariat. Berobat ke dukun ya menyalahi syariat. Jadi tidak mengharapkan apapun amalnya itu selain hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mengembalikan semua hasil dari amal baik kita kepada rahmat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja, iya, awalnya ini rahmat Allah saja, iya. Saya berharap juga rahmat Allah. Tapi setelah bekerja kok rekening nambah. Apa yang kita simpulkan? Ini hasil saya kerja, nggak usah. Yang kita simpulkan, ini rekening nambah adalah rahmat Allah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil apapun tidak kemudian kita tempelkan kepada amal, kita tempelkannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wah, anak bapak ganteng sekali. Ya siapa dululah bapaknya. Itu jelas bukan orang ikhlas. Kalau orang ikhlas, ya ini rahmat Allah. Ya, ini rahmat Allah. Jadi apapun, ya, kita tidak pernah menyebut itu hasil dari amal. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada kenaikan gaji nih. Sebenarnya yang terjadi kenaikan gaji enggak. Ini kenaikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, akhir amal yang dirahmati akan berpengaruh baik terhadap sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Iya. Jadi kalau ada orang yang beramal nggak pernah lepas dari rahmat Allah, maka rahmat Allah itu, ya, amal itu akan berpengaruh baik terhadap sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Ya. Maka pada akhirnya memang menjadi penting bagaimana kita ikhlas, dan kriteria ikhlas itu cukup 3 tadi. Beramal semata karena rahmat Allah, hanya mengharap rahmat Allah, dan melepaskan hasil amal, ya, mengembalikan hasil amal kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dagang untung itu rahmat Allah. Kalaupun dagang rugi, ini bagian dari rahmat Allah. Nah, orang seperti ini betul-betul dia sudah ikhlas. Iya. Nah, tinggal nanti kita sempurnakan revisi skripsi kehidupan kita dengan kita menghadirkan 2, yaitu inabah dan syukur. Ya. Seperti apa inabah, seperti apa syukur, itu bahasan kita insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada tanggapan? Alhamdulillah. Ini wajah-wajah ikhlas semua insyaallah. Ikhlas. Semua adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.